Apa perbedaannya itu, Ustaz? Satu tarikat atau yang apakah ini merupakan apa istilahnya perkembangan dari tarikat itu sendiri? Ada satu hal teman-teman YouTube sekalian dari pertanyaan Ustadz Junahada, Ustadz kami yang kami cintai ini adalah sama seperti kami berdua ditawarkan teh manis. Tapi ketika tuan rumah yang sangat bijaksana, dia akan bertanya mungkin berapa sendok gulanya. Bisa jadi Ustadz Solah 2 sendok gulanya, bisa jadi saya 1,5 sendok. Artinya tetaplah tidak dia dipatokan masalah 2 sendok dan 1,5 sendok, tapi dua-dua akan serempak mengatakan teh ini nikmat. Maksudnya begini Ustadz Solah, dari 2 sendok 1,5 sendok itu adalah masalah rasa yang menghadirkan kenikmatan, dan itulah pengalaman yang pernah dirasakan. Pengalaman yang dirasakan inilah muncul sebuah metode yang dikembangkan masing-masing sufi. Ketika sufi ini menciptakan kegiatan yang lebih besar, menghadirkan seorang murid, maka dia kembangkanlah apa yang dia rasakan. Tapi itu menjadi patokan utama teman-teman YouTube sekalian. Namun tidak menjadi pegangan wajib. Ketika anak punya murid Ustaz, anak serahkan kayak mana perasaanmu, kayak mana rasamu, kayak mana perasaanmu. Makanya tasawuf ini beda dengan kajian eksakta, kajian dengan sosial lainnya khususnya. Tapi tasawuf ini adalah kembali kepada jiwa sendiri. Maka anak teringat dengan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, lindungilah dirimu. Artinya kalau udah masing-masing untuk mengembalikan kepada perlindungan diri, karena diri kita masing-masing mempunyai beda voltase. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita berjumpa dengan Masya Allah, guru kita udah lama ini. Guru kita, Ustadz kita di pesantren Darul Arafah pada tahun 1988 ya Ustadz. 1988 sampai 1990 kami ditinggali oleh beliau. Sekarang Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, suatu keberkahan kita berjumpa kembali, dan ini bagian dari suatu kasih sayang Allah yang luar biasa. Semalam kita baru membaca buku kepribadian agung Nabi Muhammad SAW. Kita teringat dengan selawat, kemudian Allah Maha Besar. Siangnya, sorenya kita dapat telepon dari guru kita. Hari ini kita langsung menjumpai beliau, karena perjumpaan dengan guru sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustadz Dr. Andes Salahuddin Harahap MA ya Ustadz? MPD? Rudi Harahap. Oh, Rudi Harahap. Ustadz Rudi Harahap. Salahuddin juga itu panggilan semasa di pesantren. Oh, di masa pesantren panggil Salahuddin. Kalau nama aslinya Rudi Harahap. Iya. Salahuddin. Alhamdulillah kali ini ada ini, kalau kemarin mungkin anak bertanya, Buya menjawab. Sekarang ini Ustadz bertanya, mantan santri menjawab. Kan begitu teman-teman itu sekalian, karena kita memang bidangnya di bagian tasawuf dan tarekat. Alhamdulillah guru kita adalah guru tauladan yang tetap menghargai santri-santrinya di bidang keilmuan masing-masing. Yang alhamdulillah saat ini beliau juga ingin bertanya sama santrinya sendiri, mungkin menguji nih ilmu santriku udah sampai mana ini. Silakan Ustadz, apa tadi mau tanya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan masalah thariqah yang selama ini kita masih kurang paham apa yang dimaksud dengan thariqah itu sendiri. Karena di Indonesia ini yang kita kenal ada beberapa tarikat. Salah satunya tarikat Naqsabandi. Tariqah Naqsabandiyah itu apa itu Ustaz? Baik. Tarikat Naqsabandiyah itu sebenarnya dari sebuah nama. Syekh Naqsabandi namanya. Beliau juga yang merupakan seorang ahli yang mencintai Allah. Kecintaannya itulah yang membuat beliau
lepas dari hijab. Jadi kedekatan beliau ceritanya hampir mirip sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga Naksabandi ini juga adalah tokoh yang sama-sama banyak mengangkat orang-orang yang terintimidasi. Jadi intinya Ustadz, semua tokoh-tokoh dari tarekat itu adalah orang-orang yang aktivitas sosialnya luar biasa. Tapi kesosialitasan dia itu bukan karena untuk dipilih menjadi anggota dewan, tapi ingin dipilih sebagai kekasih Tuhan. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya inilah beliau tadi yang banyak menyelamatkan orang-orang yang tak kenal Allah, akhirnya mengenal Allah, orang yang tak kenal Allah yang nakal, yang berbuat lakukan kejahatan, sehingga akhirnya melakukan kebaikan. Sehingga beliaulah Naksabandi, inilah Syekh Naksabandi ini yang akhirnya membuat perubahan. Dan ketika itulah akhirnya orang-orang yang mengagumi beliau membuatlah sebuah keilmuan yang berkembang hingga menyebut dengan Naksabandiyah. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah. Maka sekarang alhamdulillah berkembang menjadi Naksabandi Qadari. Naksabandi Qadari. Nah, jadi inilah dia Ustadz. Tadi ada kalau tak salah Ustadz membahas tentang yang Pancabudi ya? Pancabudi, Qadirun Yahya. Qadirun Yahya. Apa perbedaannya itu Ustaz? Antara satu tarikat atau yang, apakah ini merupakan apa istilahnya perkembangan dari tarikat itu sendiri? Ada satu hal teman-teman YouTube sekalian dari pertanyaan Ustadz Junahada, Ustadz kami yang kami cinta ini adalah sama seperti kami berdua ditawarkan teh manis. Tapi ketika tuan rumah yang sangat bijaksana, dia akan bertanya mungkin berapa sendok gulanya. Bisa jadi Ustadz Solah 2 sendok gulanya, bisa jadi saya 1,5 sendok. Artinya tetaplah tidak dia dipatokan masalah 2 sendok dan 1,5 sendok, tapi dua-dua akan serempak mengatakan teh ini nikmat. Maksudnya begini Ustadz Solah, dari 2 sendok 1,5 sendok itu adalah masalah rasa yang menghadirkan kenikmatan, dan itulah pengalaman yang pernah dirasakan. Pengalaman yang dirasakan inilah muncul sebuah metode yang dikembangkan masing-masing sufi. Ketika sufi ini menciptakan kegiatan yang lebih besar, menghadirkan seorang murid, maka dia kembangkanlah apa yang dia rasakan. Tapi itu menjadi patokan utama teman-teman YouTube sekalian. Namun tidak menjadi pegangan wajib. Ketika anak punya murid Ustaz, anak serahkan, kayak mana perasaanmu? Kayak mana rasamu? Kayak mana perasaanmu? Makanya tasawuf ini beda dengan kajian eksakta, kajian dengan sosial lainnya khususnya. Tapi tasawuf ini adalah kembali kepada jiwa sendiri. Maka anak teringat dengan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum. Lindungilah dirimu. Artinya kalau udah masing-masing untuk mengembalikan kepada perlindungan diri, karena diri kita masing-masing mempunyai beda voltase, beda. Ini minta izin Ustadz, bukan mengguri, bukan mengguri, lima berduri. Ini istilahnya karena bidang tadi kan. Jadi artinya Ustadz adalah kembali kepada masing-masing. Ustadz mungkin dapat di Subhanallah, ektase itu, nikmatnya ketika berzikir itu. Andi mungkin dapat di Alhamdulillah. Bukan berarti Andi mengatakan Subhanallah punya Ustadz gagal. Bukan berarti Ustadz mengatakan Alhamdulillah di Andi gagal. Itu masing-masing rasa. Sama seperti 2 sendok teh manis tadi, 1,5 sendok. Nah ketika itu yang Ustadz rasakan nikmatnya, itu yang Ustadz bagikan kepada ketika Ustadz punya murid. Inilah yang disebut dengan tarekat nanti. Itu wilayah Naksabandi menjadi Naksabandiyah, Qadari, Syekh Abdul Qadir, Qadiriyah yang diterapkan. Tapi intinya muatannya adalah sebagaimana Martin Link yang sudah masuk Islam, namanya adalah Abu Bakar Sirajuddin Syekh. Beliau mengatakan bahwa kunci utama adalah kewahyuan. Dan inti dari kewahyuan itu menurut Sapria Andi adalah kemuliaan perilaku. Maka kita teringat dengan kata Siti Aisyah,
Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah Quran berjalan. Akhlaku Al-Quran ya. Makanya Ustadz, sampai kiamat pun tasawuf ini tetap eksis. Ya. Jadi tadi berkenan dengan masalah apakah menurut pandangan Ustadz sendiri, apakah tarikat itu yang dilaksanakan satu tarikat itu apakah menyeleweng apa enggak, sehingga disebut orang itu ini sesat atau enggak? Gimana? Seperti apa itu saja Ustadz? Seperti gambar tentang Ustadz. Iya. Teman-teman itu memang Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya adalah dikenal sebagai seorang ilmuwan. Dan keilmiahan yang dia jumpai adalah menjalinkan hubungannya begitu dekat pada Allah yang Maha Rahman. Bahkan luar biasa dalam kajiannya sampai gunung pun takluk dengan dia karena kedekatannya. Nah, ketika melihat ada foto beliau, almarhum Syekh Qadirun Yahya, sejatinya orang melihat seakan-akan kita menuhankan beliau, tidak. Maka nanti jatuhnya kepada al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab yang dimaksud adalah ihtiraman, penghormatan. Meskipun Ustaz Solah tidak akan pernah mau ana cium tangannya, tapi ana tetap mau mencium tangan Ustaz Solah. Kenapa? Karena ana tetap memuliakan beliau, walaupun beliau tidak mau dimuliakan. Tapi hal ini adalah rasa masing-masing. Ustadz tetap menempatkan bahwa aku adalah hamba Allah biasa. Nah, si murid tadi pun tetap mengerti bahwa Ustadz Solah menempatkan itu dan tetap memberikan bahwasanya muridku tetap harus berjibaku terus untuk dapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Tapi sebagai murid tetap menghormati. Inilah adab. Nah, ketika waktu yang kedua, hadirnya foto itu masuk nanti pada bagian pedoman, pegangan. Nah, pegangan di sini teman-teman YouTube sekalian bukan pegangan Allahus Somad, bergantungnya tidak. Ketika kita membahas ini, kita akan merujuk kepada kajian tasawuf akhlaki. Atau umumnya ada kajian tasawuf semuanya membahas. Kalau dalam tasawuf akhlaki ada takhalli, Ustaz. Kita izin Ustaz. Takhalli itu artinya mengosongkan. Ini kan yang datang ini orang-orang jahat misalnya. Yang datang ini kan orang-orang yang mungkin selama ini dunia aja di matanya. Yang datang ini kan mungkin orang yang mendiskreditkan akhirat selama ini. Akhirnya bertobat, maka dia kosongkan kesalahan yang pernah ada pada dirinya. Berarti kalau udah kosong, ini kan udah perlu pegangan nih. Kalau tidak kan dia akan seperti kapas. Kalau tidak ada tempat dia langsung dibawa entah kemana bawaannya. Maka harus ada tombak, harus ada pohon yang bisa juga ikut bergerak mengarahkan dia kemana jalannya. Inilah bagaikan gambar tadi. Ketika orang syar'i, orang di luar tarekat melihat dan dapat penjelasan, maka dikatakanlah bahwasanya kita seperti mensyirikkan Allah. Apa bedanya ketika kita berpegang hebat dengan paramek? Apa bedanya kita berpegang hebat dengan bodrek? Dalam kajian pengobatan. Sampai benar mengatakan, aku kalau nggak pakai obat ini nggak bisa aku berjalan. Nah, disinilah dalam takhali tadi, kajian mengosongkan. Dikosongkanlah tadi. Kalau udah kosong, dia perlu ada pengisian. Dan untuk yang mengisi ini kan pasti ada guru. Ada murabbinya. Sedangkan Syekh Qadirun Yahya sudah lama pergi. Apa beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maaf Ustaz, lebih tinggi lagi. Apa beda dengan Nabi Muhammad SAW? Orang akan melihat seakan-akan kita menuhankan Nabi Muhammad. Tapi ada satu kunci teman-teman YouTube sekalian. Apa di mana kuncinya? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai kapanpun Nabi Muhammad itu tidak akan dikatakan sebagai Tuhan, tapi dikatakan sebagai utusan Allah. Yang kedua, al-ulama warathatul anbiya. Orang tarekatlah yang mengarahkan lebih sinkron dengan menempatkan ulama mana itu yang bisa mengayomi murid-muridnya. Tarekat itulah yang selalu peduli dengan murid-muridnya. Kalau yang lain udah Ustaz, maka minta izin Ustaz. Mudah-mudahan kami semua selalu beradab sama antum. Makanya anak senang kali waktu antum katakan, itulah ya kalau udah selesai kuliah, udah selesai nyantri, sudah sama-sama senior, lupa jadi nanti Ustadz mana yang murid. Itu udah cambukan berat bagi saya tuh Ustadz. Jadi itu Ustadz.
Masalah gambar tadi teman-teman YouTube sekalian, foto yang besar, itu pada dasarnya bukan mengalahkan Allah. Kalau bahasa Ali Sabana, Sultan Takdir Ali Sabana, aku tidak mengenal Muhammad SAW, tapi aku mengenal guruku. Atau bisa dikatakan, aku tak mengenal Allah, aku mengenal Muhammad. Artinya apa? Orang akan melihat, parah kali ini, berarti dia nggak percaya sama Allah. Padahal kajian logikanya bagus. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mengajarkan kepadaku, atau bukan guruku yang mengajarkan tentang Islam itu yang dibawakan oleh Muhammad, aku tak akan tahu siapa Allah itu. Ini bahasa tadi Ustaz. Sama seperti orang yang lihat, tengok ada foto, seakan-akan, oh hebat kali ada foto, seakan-akan menuankan. Makanya Ustaz, yang ketiga, foto itu di bidang mana kajiannya? Kalau dia membuat terlena meninggalkan Allah, syirik. Tapi kalau foto itu terlena mengingatkan dia lebih dekat dengan Allah, itulah tauhid. Makanya di situ kan ada dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dengan berani Sapriandi menafsirkan bahwa dari surah Al-Ahzab 56 ini tadi sudah kita kata Nabi, di sini kita muliakan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya. Kemudian dari situ warasatul anbiya adalah ulama, maka ulama akan dikuatkan dengan tarekat, yaitu dengan syekhnya. Maka syekh tadi sudah tiada Ustaz, tapi tetap kita beradakan. Kenapa? Kan di situ juga Allah katakan dalam Qur'annya, siapa bilang orang yang mati syahid itu mati, sungguh mereka itu hidup. Artinya Ustaz, di mana maaf teman-teman YouTube sekalian, kita nggak akan pernah melupakan nasihat petua untuk kita tidak tergoda dengan dunia ini. Itu yang tadi yang sederhana Ustaz Juna, Ustaz kami yang kami sayangi nyatakan kemarin. Ini kalau udah banyak Ustaz, itu banyak Ustaz. Di kampus-kampus banyak itu. Udah jadi dosen, lupa dia sama dosen yang telah mengajari dia. Apalagi dia udah jadi pejabat. Nah, inilah satu hal yang diingatkan dalam tarekat, sehingga adab itu digambarkan dan dengan foto yang besar, sampai kapanpun dia selalu ingat itu. Gurunya berkata, tapi guru tadi berkata kemana? Hu Allah, Allah, hu Allah. Ketika berbicara tentang guru, guru itulah tadi kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada dalam praktek zikir yang saya perhatikan kemarin itu termasuk di titik kuning itu, yaitu zikir la ilaha illallah itu. Mereka itu membuat sebuah lingkaran dan seakan-akan mereka itu terangkat. Nah, itu gimana itu? Ya, itu gitu Ustaz. Dan biasanya itu lampu itu pun mati, gelap. Karena kita waktu itu kita menyumpai nur kita di dalam diri. Hamzah Pansuri itu capek mencari cahaya dalam dunia ini. Sampai ke Mekah, ke India, ya cari Allah, ya cari Ka'bah. Ternyata cahaya itu ada di hatinya. Makanya membuat tadi kita susah untuk melihat di hati kita. Kita selalu diterangi oleh dunia yang ada. Maka ketika tarekat tadi dengan mematikan lampu, itu namanya dalam tawajuh. Dalam tawajuh itu kita ada makfir terakhir, nanti ada zikir. Itu biasanya setelah kita melakukan dapat embusan tiupan dari Tuan Guru. Tiupan ma'rifat namanya, untuk kita semakin selalu ingat kepada Allah. Nah akhirnya ketika itu la ilaha illallah itu memang terangkat Ustaz. Nah disitulah lingkaran itu, ini seperti lingkaran, ini cincin. Dan itu, nah ini cincin lingkaran Ustaz. Guru itu di sini Ustaz. Ini sini murid-muridnya, ini murid-muridnya. Guru inilah akan memantau siapa yang nggak bisa mengendalikan diri yang saya terangkat itu. Dan di masa itu tentu yang gaduh itu adalah yang ifrit dan jin-jin kafir. Setan-setan laknatullah alaih. Pasti mereka akan membobol. Ketika bobolan itu makanya Tuan Guru atau yang memimpin tawajuh akan mengantar itu kepada perlindungan dengan izin Allah. Nah, di manakah pesan moralnya? Tetap dalam ikatan kuat untuk menggapai Allah yang Maha Rahman. Sekarang kan banyak sekali keakuan. Kalau bahasa lain adalah buku sampahnya itu. Nggak dihargainya buku orang. Buku dia aja yang dipercayanya. Dan menurut antum yang berkenan dengan masalah cara
berzikir yang seperti itu tidak disalahkan dalam. Tidak disalahkan Ustaz, tapi yang disalahkan kalau dia bawa di depan masyarakat awam. Ya, karena saya kemarin yang saya perhatikan begitu waktu saya masih baru-baru jadi guru Darul Arafah lah, saya perhatikan apakah itu tarikat. Ada yang mengatakan itu adalah termasuk tarikatnya Qadirun Yahya. Ya. Tapi saya tidak melihat bagaimana yang di apa, karena yang di Besilam itu zikirnya tidak saya perhatikan ya, karena hanya dulu kan sebelum atau Zikmal sebagai tuan guru sekarang ini, dulu kan ada Rasidin ya, si adik dia, pangkat adik lah sama Ustaz Zikmal Fuad, itu orang tuanya yang jadi apa sebagai mursyidnya di situ, sebagai tuan guru mengajak saya untuk ikut tarikat itu. Tapi saya ada yang mengatakan untuk tarikat ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sudah tua katanya, ya kan? Gimana pandangan antum? Nah, sebenarnya Ustadz tidak memandang dia. Kalau itu nanti kena dengan kupasan Al-Hajjab 56 tadi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Kalau dikembalikan kan Allah itu kan Al-Ajali. Malaikat itu kan termasuk bagian dari yang diciptakan untuk menunjukkan kepada hamba Allah bahwasanya Allah tuh sangat demokratis. Bisa aja Allah dengan memetikkan jari, tapi di situ ada biografi secara birokrasi yang nanti ke depan dipelajari oleh manusia dalam berbirokrasi. Maka ada malaikat-malaikat sebagai wakil-wakil Allah dalam urusan kelangitan. Nah, ini kan termasuk yang muda. Ada yang muda, ada yang tua. Tapi yang difokuskan kepada selawat pada Nabi. Nabi inilah yang sebenarnya kuntukan zan makhfian. Pak Ahbab tuh waktu aku ingin untuk dikenali orang, maka aku ciptakanlah tadi makhluk agar aku tak ditahui orang mereka sebagai aku ini Tuhan. Maka Muhammad itulah yang dengan Nur Muhammad. Makanya Ustadz, sebenarnya tadi yang dimaksud tadi kan ketenangan, kemuliaan, keagungan baik Allah dan malaikat atau tua dan muda. Kalau bahasa ini analogi Saprian ini Ustaz. Ya, tadi yang tunggu tua-tua kata orang Besilam. Itu kan kajian zaman dulu. Kajian zaman dulu tuh dan yang orang tua saja. Langsung dia tunduk Ustaz. Sekarang ternyata bukan yang tua saja yang dijadikan panutan. Yang muda pun jadikan panutan. Makanya di Jabal Hindi ya dan di Qadirun Yahya tua muda tuh bisa. Maka kembali kepada dasar nanti kembali pada kajian fikih, taklid. Ketika dia sudah masuk mengerti mana kuning, mana merah, mana hijau, mana putih, mana hitam, mana baik, mana buruk, maka dia masuk pada pembeban. Maka di saat itulah dia butuh untuk kedekatan pada Allah. Gitu Ustaz. Jadi intinya Ustaz balik kepada pertanyaan antum tadi, dan ini banyak yang bertanya, apakah yang dibawa oleh teman-teman Qadirun Yahya Asy-Syaikh itu adalah menyesatkan? Tidak. Sungguh itu tidak menyesatkan. Itu adalah sebagai titik kesadaran untuk menyadari dirinya bahwa dia ada guru yang akan menuntunnya. Sehingga di saat dia sudah mengosongkan dari kejahatan yang dia pernah lakukan, dia butuh pengisian. Guru itu yang mengisi cara bagaimana dia untuk dapat berbuat kebaikan. Atau itu sebagai wasilah aja Ustaz? Wasilah Ustaz, intinya wasilah lah. Tapi wasilah itu apakah enggak hanya kepada Nabi Muhammad saja? Nah, ini yang tadi yang dimaksud dikaitkan dengan al-ulama warasatul anbiya. Kata kuncinya di situ, Ustaz. Makanya Sultan Tagdir Al-Sabana mengatakan, aku tak kenal Muhammad, tapi kenal guruku. Dari guruku, aku kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti aku tidak memuliakan dia, tapi tentu guruku yang telah mengenalkan kepada aku itu tentang dia. Nah, ini wasilah-wasilah tadi. Gitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua, dan mudah-mudahan di waktu lain kita akan bisa konsultasi lagi. Sekali lagi minta maaf Ustaz Saudin, Ustaz Rudi Aras, bukan murid menggurui guru. Tidak. Memang ya memang suatu saat memang murid itu akan berguru juga kepada apa guru yang dulunya pernah menjadi guru, ya bisa ya kan suatu saat ya kan. Baik, mudah-mudahan diberkati Allah. Allah
Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.